Sahabat, sekarang saya lagi berada di lokasi Tanjung Batu Pemangkat, Kabupaten Sambas. Di sini adalah lokasi yang sangat bersejarah. Dahulu awalnya adalah benteng dari Kongsi Sam Tiao Keu, salah satu anggota dari Federasi 14 Kongsi yang berpusat di Montrado. Nah, pada saat Perang Kongsi yang kedua, tahun 1850, terjadi pertempuran yang sangat sengit ketika kolonial Belanda mencoba merebut benteng dari Kongsi ini. Nah, di bawah komandannya yaitu Frederik Johannes Sok, seorang letnan kolonel, Kenil ya, tentara Belanda, mereka bertempur dan menyerang merebut benteng ini. Ternyata pasukan Kongsi cukup kuat. Akhirnya komandan ini yaitu Letkol Sok terluka di lutut kanannya. Nah, lutut yang luka itu menyebabkan infeksi yang luar biasa dan kemudian harus diamputasi. Konon kakinya yang diamputasi itu dikuburkan dan dimakamkan di sini juga. Tetapi kapten atau komandan ini yang berpangkat letkol ini akhirnya tidak selamat. Infeksi kakinya yang diamputasi itu tidak tertolong, kemudian dia meninggal. Dan konon residen Belanda menguburkan jenazah beliau juga di sini. Sebagai penghormatan, Kapten Sok digunakan namanya menjadi Benteng Sok di sini. Nah, kita lihat masih ada meriam di sini ya. Meriam sebagai tanda dahulu ini benteng. Tetapi benteng bekas-bekasnya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, kita coba akan napak tilas. Saya dan tim akan mendaki bukit ini untuk melihat tugunya, tugu peringatannya, dan juga makamnya. Ada cerita ya nanti yang akan saya sampaikan mengenai legenda dari masyarakat di sini tentang hal-hal yang sifatnya ya tahyul atau mistik ya. Nanti saya sampaikan. Ayo ikut. Sahabat, medannya lumayan ya. Tadi kelihatannya ada 2 atau 3 tikungan yang cukup nanjak, tapi ada tangga. Oh, ini lagi. Lanjai. Dan sekarang kita sudah memasuki dataran yang lumayan landai, tidak nanjak lagi. Berarti sudah hampir sampai di lokasi ya. Saya sendiri napasnya udah ngos-ngosan. Ada cengkeh sini. Ini kah? Ya. Batang kecil nih? Yang besar? Yang besar. Ya mungkin pada masa ketika harga cengkeh lagi bagus, banyak orang yang mengandalkan nafkahnya dari cengkeh ya. Tapi begitu harganya jatuh, orang juga malas untuk memetiknya. Biaya yang metik lebih mahal daripada harga jualnya. Belok. Oh, oke. Udah sampai. Sayang ya nggak dikasih tanda penunjuk. Enggak, iya. Oh, udah sampai kita.
Oke. W I N Vincent. Wingsheim apa ya? Oh, ada bintangnya. Pan. Oh, ini nama dia. Frederick Johannes Sok. Letnan Kolonel Infanteri 1850. Jadi Letkol Frederick Johannes Sok ini meninggal pada tanggal 25 Oktober 1850. Gugur karena Perang Lengkongsi. Di tengah ini ada 25 Oktober 1850. Jelas. Ini adalah monumen tugu peringatannya. Tahunnya jelas ya. Ada gambar bintang. Apa bintang ini sebagai hadiah untuk beliau atau apa? Nah, mungkin ini makamnya. Ini ada satu tugu lagi. Biasanya yang bentuk obelis ini, obelis batu, ini adalah tugu peringatan. Saya nggak tahu ini tugu yang kecil ini ada tulisan nggak? Tidak ada ya. Polos. Kosong, polos. Ini nampaknya makam kuburannya. Kaki kanannya yang luka infeksi diamputasi ya, dibuang, dipotong. Tidak tahu apakah dimakamkan bersama dengan jenazahnya atau dimakamkan terpisah, kita tidak tahu. Di sini ada tulisannya. Susah untuk dilihat juga sih. Coba ya sahabat, kita akan coba lihat ya, kelihatan kalau kayak begini kita nggak bisa baca tulisannya. Mungkin dengan kita kasih air bisa nampak tulisan apa yang tertulis ini. Jelas ini pakai bahasa Belanda. Coba Bang Romi dikasih dikit aja. Sini sih. Mulai nampak ya. Oh, nggak nampak. Tapi walaupun tidak nampak, saya yakin ini memang makam dari Letnan Kolonel Frederick Johannes Sok yang gugur dalam Perang Kongsi 1850. Karena dari catatan Hindia Belanda, beliau memang dimakamkan di sini. Semennya udah pecah-pecah ya, dimakan zaman. Tapi tubuhnya masih kelihatan sangat kokoh. Baromi, di samping di sini masih ada tempat lain lagi nggak dia? Ada lagi. Ya, pernah dengar cerita nggak bahwa masyarakat zaman dulu turun-temurun mengatakan bahwa Kapten Sok ini sepertinya mempunyai ilmu rawa rontek. Pernah dengar nggak? Iya. Rawa rontek ya. Jadi rawa rontek itu adalah ilmu hitam, di mana seseorang yang mati karena tubuhnya dimutilasi, potong-potong, itu bisa menyatukan kembali potongan tubuhnya, kemudian hidup kembali gitu. Iya, Ada beredar cerita seperti itu ya? Ada. Benar ya? Benar. Itu ceritanya mereka ngomong seperti apa? Si menurut mereka yang tua-tua itu kan, Ya. supaya tentang ini enggak hidup, memang harus dipisah. Bisa-bisa. Iya, pisah-pisah. Dikubumikan dipisah-pisah. Menurut cerita mereka, Oh, di gitu ya. sini ada bagian dari jenazah tersebut dikubumikan sini. Ya. Jadi kalau catatan Hindia Belandanya sendiri memang kakinya diamputasi, dipotong karena luka infeksi, tetapi dia sendiri tidak tertolong ya. Hanya kaki saja. Tidak ada catatan bahwa dia dibunuh, dipotong-potong, tidak. Karena jenazahnya diselamatkan, dibawa ke Pontianak dengan kapal ke rumah dinasnya residen. Residen itu kayak utusan atau wakil raja atau ratu Belanda di Indonesia.
Tapi ternyata tidak tertolong, dikirim kembali lagi ke Pemangkat sini dan dimakamkan di sini. Mungkin biasalah rakyat itu bercerita ya. Iya. Ya sahabat, kita sudah selesai, saya sudah napak tilas dengan situs bersejarah yang sebenarnya dulu waktu saya masih SMP saya pernah ke sini, tetapi waktu itu tidak tahu ini apa. Nah setelah saya juga melakukan penelitian pustaka gitu ya, literatur, saya sudah tahu siapa itu Frederick Johannes Sok itu. Dan yang di Pemangkat ini ada yang disebut Benteng Sok itu di mana? Ternyata di sini, di Tanjung Batu, Pemangkat, Kabupaten Sambas. Nah, situs ini jelas masih ada obelis tugu peringatannya dan makam beliau di sini. Mudah-mudahan tambah pengetahuan dan sahabat yang berada di Pemangkat atau datang ke sini yang mau melakukan penelitian sejarah perang kongsi boleh ke sini melihatnya. Yuk, kita jalan, turun. Oke, ini botol jangan dibuang sembarangan, kita bawa pulang. Assalamualaikum. Ibu tinggal di sini ya? Tinggal di sini, tapi baru berapa tahun kami tinggal di sini? Oh, tinggal di sini udah berapa lama? Berapa 5 tahun? 6 tahun. 5 tahun lumayan ya. Nah, Masih sering orang main-main wisata di sini kan? sekarang Sekarang. udah agak kurang, nggak macam dulu. Saya mau Nah. tahu juga, Ibu tahu nggak cerita yang kuburan Yang makam di obos, atas itu ya? yang obos. Ya. Nggak berapa nggak tahu satu. Nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Apa sebutannya obos? Obos. Panden bos. Obos kalau di atas. Obos ya? Oh, di sini orang sebutnya kuburan obos, dia bilang si orang bilang Obos sini. ya? Iya lah. Obos ya. Oh, dari sebutannya obos ya? Kuburan obos kata orang. Udah sejelasnya nggak tahu saya. Yang di sini kan katanya apanya tangannya, kata kakinya kayak yang tinggal di sini. Oh, ada cerita gitu ya? Iyalah dipisah-pisahkan kan. Kalau catatan Yang singkat- seberang sana ada lagi ada Jawa, ada kepalanya kapanya dari Jawa. Oh, gitu ya? Iya. Cerita Terus masyarakat kepala sini. Sambas ada apanya gitu kan, dipisah-pisah gitu. Gitu ya, bisa-bisa jauh. Iya, dipisah-pisah kan, kakinya lain, tangannya lain, kepalanya lain. Oh, gitu ya? Yang saya dengar gitu. Iya, iya, cerita masyarakat ya. Kalau disatukan bisa hidup lagi, Ah. kata orang, jadi pisah-pisahkan. Kata Tuh, yang saya rawa- dengar sih, saya nggak rawa tahu. ontek. Gitu, saya dengar. Di Jawa ya apanya, kepalanya ke kakinya, kayak saya dengar gitulah. Oh, gitu ya? Iya, kalau di sini tangannya ke kaki, tidak tahu saya berapa. Tapi 5 tahun Ibu tinggal di sini, daerah sini ada kejadian yang aneh-aneh enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nggak ada. Aman kan? Aman. Enggak ada yang mengganggu dari atas Nggak kan? ada. Alhamdulillah. Saya Kita pikir kan rajin sholat. Iya. Jadi aman ya. Iyalah. Kalau kita nggak pernah sholat mungkin dia. Didatangi. Iya. Saya sih memang saya dengar-dengar berasa orang yang sering-sering ke sini memang ada di nampakannya gitu. Udah pernah Kalau dulu kan suami saya kan sering jalan malam-malam gitu kan nih. Ya. Sering kadang ada manggil katanya ya. Kalau ada kalau hari suara. hujan-hujan gitu pasti ada. Ada suara. Nah, dia yang ngomong yang biasa jalan kan malam kan dipanggilnya kata. Gitu lah saya. Dulu 5 tahun yang lalu Ibu ke sini, dulu di sini kan katanya banyak monyet ya. Dulu memang banyak dulu. Waktu 5 tahun yang lalu masih ada Nah, nggak? belum. Cuma ada satu yang cuma apa nama itu yang mancung hidungnya itu jenis apa tuh? Oh, bekantan. Mungkin itulah yang ada, tapi Oh, ada monyet bekantan ya? satu ekor ya. Kadang-kadang ada di sini, tapi kadang-kadang pisah kayak gitu. Masih muncul ya? Nah, kadang-kadang ada sebelah Oh, sana. masih ada. Masih Masih ada. ada tuh. Yang hidungnya mancung macam orang Belanda tuh. Peninggalan. Ya, ya, tahu. Bekantan. Ya. Oh, ada ya? Ada, sering-sering kadang-kadang ada jalan. Baik Bu, terima kasih ceritanya iya, ya. iya. Menarik juga. Saya dulu waktu SMP pernah ke sini. Aslinya di mana? Singkawang. Oh, Singkawang, saya kira asli sini. Singkawang. Oh. Dulu SMP pernah ke sini wisata. Nah, sekarang saya ke sini saya lihat udah berubah ya. Udah Tapi berubah. ingatan saya masih ingat, saya mau jalan sebentar. Barangkali sahabat yang dulu waktu remaja, waktu muda atau dulu sering wisata ke sini mau nostalgia
Saya bawa jalan sebentar lihat kondisinya sekarang ya. Dulu- Izin ya Bu, Iya, iya, Izin iya. ya, jalan dulu. Dulu memang ramah atau Iya. apa dulu. Ya. Wah, mancing. Mancing kok, biasa mancing kakap, kakap putih, kakap merah. Nah, seperti inilah lokasinya. Kondisinya. Penuh dengan batu, makanya disebut Tanjung Batu karena letaknya seperti tanjung ya. Ada bentuk ular naga ini. Oke sahabat, sekarang kami sudah turun dari Tanjung Batu dan sambil turun kami mau menuju lokasi lain lagi dan mau mampir di sebuah tugu bersejarah, tugu peringatan korban-korban pada masa pendudukan Jepang. Nah, di situ ada satu tugu peringatan karena pada masa itu di Kalimantan Barat banyak sekali tokoh cendekiawan, ya, pemimpin-pemimpin yang ditangkap oleh Jepang kemudian dieksekusi di Mandor. Nah, Pemangkat salah satu lokasi yang juga banyak SDM-nya yang ditangkap kemudian dibawa ke sana untuk dieksekusi. Nah, di sini ya masih ada jejak tugu peringatannya. Kita lihat ya. Oh, dulu di sini ada apa tadi? Oh, Tanjung Batu 1. Tanjung Batu 2. Ini ya. Ya sahabat, inilah tugu peringatan korban perang Jepang Indonesia. Di sini masih pakai tulisan ejaan lama ya, DJ Jepang. Tugu peringatan korban perang Jepang Indonesia. Di sini sebenarnya ada daftar nama-nama yang menjadi korban perang itu, tapi sudah kelihatannya banyak hilang ya, pecah. Tulisannya kombinasi pakai abjad ABCD dan kemudian ada nama tulisan Mandarinnya. Cukup banyak kalau kita lihat, mungkin 1, 2, 3, 4, bisa 60-70 nama di sini. Prasasti daftar nama di sini dibikin tahun berapa? Ya. Kelihatannya kombinasi namanya juga selain orang Tionghoa juga ada orang Melayu juga ya. Ini kayaknya M. Saleh Kadir. Ya, Saleh Kadir. M-nya mungkin pasti Muhammad Saleh Kadir. Ada Tajudin. Nih, Tajuim. Ya, ada. Jadi campur orang Melayu sama orang Tionghoa di sini. Ya, memang tragedi pada masa Jepang itu luar biasa ya. Banyak korban yang dieksekusi, kepalanya di Mandor. Tulisannya hanya di depan ya. Di belakang sudah tidak ada lagi, hanya ini. Ya begitulah. Ternyata Pemangkat menyimpan banyak sekali sejarah yang menyaksikan saksi bisu dari kejadian-kejadian yang tragis. Lokasi Tanjung Batu ini selain pernah menjadi lokasi perang kongsi, kemudian ada komandan tentara Belanda, Hindia Belanda yang gugur dan dimakamkan di sini. Juga ada tugu peringatan korban perang Jepang Indonesia. Sahabat, kita sudahi kunjungan kita ke situs bersejarah yaitu Benteng Sok yang dahulu merupakan benteng kongsi dari Sam Tiao Keu yang merupakan salah satu anggota dari 14 kongsi pertambangan emas di Montrado. Kita sudah melihat jejak-jejak benteng tersebut dan makam dari komandan pasukan Hindia Belanda yang berperang dan gugur dengan perang kongsi itu. Dan kemudian terakhir kita barusan melihat ada tugu peringatan korban perang Jepang Indonesia pada tahun 1940-an. Semoga ini menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan jika Anda ingin mendukung video kami, konten kami, tolong ya bagikan, share kepada teman-teman dan jadi subscriber kami. Oke, sampai jumpa di lain episode.